Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Fatima Aurelia dengan NIM 1101191101. Pada video kali ini saya akan membacakan soal dan jawaban pada UTS mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Triota Sulfa Kimiawan. Untuk soal nomor 1, dalam organisasi bisnis terdapat stakeholder, yaitu pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi. Berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis, SDM yang terlibat dalam bisnis dikategorikan menjadi 4. Sebutkan dan jelaskan. Untuk jawaban pada nomor 1, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan bisnis dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pemilik modal, di mana pemilik modal merupakan pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan benar. Yang kedua ada manajer, di mana manajer merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga akan menjadi tujuan yang direncanakan oleh pemilik modal. Yang ketiga ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir ada konsumen, di mana konsumen merupakan pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis. Dan untuk soal nomor 2, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. Sebutkan dan jelaskan. Untuk jawaban nomor 2 yaitu pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata. Ada beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap jalannya bisnis, yaitu yang pertama produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau disingkat dengan PBD atau gross domestic product GDP adalah total produk yang dihasilkan semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik warga negara ataupun bukan. Pertumbuhan PNB atau PDB sering dikenal dengan istilah pertumbuhan ekonomi, memiliki pengaruh kuat terhadap dunia bisnis. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan mendorong daya beli. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan peluang bisnis, meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Sebaliknya, jika PNB rendah, maka akan berdampak negatif terhadap dunia bisnis. Yang kedua ada tingkat pengangguran, di mana pengangguran adalah tingkat tidak adanya pekerjaan bagi orang yang secara aktif mencari pekerjaan dalam suatu ekonomi. Bila tingkat pengangguran rendah, berarti kurangnya tersedia tenaga kerja untuk direkrut oleh bisnis. Yang ketiga ada inflasi, di mana inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya daya beli dan konsumsi. Inflasi berdampak terhadap menurunnya daya beli, konsumsi masyarakat. Yang terakhir ada suku bunga. Suku bunga permintaan atas barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Peringkat suku bunga cenderung merubah pola konsumsi. Konsumsi cenderung menurun dan menabung cenderung meningkat. Dari sisi perusahaan, peningkatan suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada akhirnya harga jual meningkat. Nah, dalam sisi lingkungan teknologi, pengertian teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan konsumsi. Terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis. Yang pertama ada teknologi produk dan jasa, di mana teknologi ini digunakan dalam proses penciptaan barang atau jasa. Teknologi tidak hanya digunakan dalam manufacturing saja, tapi juga pada penyedia jasa. Dan yang kedua ada teknologi proses bisnis, di mana teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan operasi internal dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Nah, dalam sisi lingkungan hukum dan politik,
adalah lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah. Biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah, sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Selain itu, berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan, keamanan, dan kesehatan, serta standar perilaku yang dapat diterima. Nah, yang terakhir dari sisi lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik demografik dari masyarakat di mana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi bagaimana perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Dalam beberapa budaya, pekerjaan membawa makna sosial yang penting. Di tempat lain, pekerja hanyalah sarana suatu tujuan dan orang hanya memperhatikan soal upah. Untuk soal nomor 3 yaitu, globalisasi merupakan suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritori suatu negara. Sebutkan dan jelaskan 5 dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi. Jawaban nomor 3 yaitu, dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi, pertama ada golongan pasar, di mana pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada dorongan biaya, di mana perusahaan global mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi suatu produk yang murah dan mengkombinasikan berbagai produk dari beberapa negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. Dorongan untuk meminimalkan biaya produksi ini mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan global. Yang ketiga ada dorongan pemerintah, di mana adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA semakin memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global. Yang keempat ada dorongan persaingan. Adanya persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik dan pasar internasional mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun harus berasal dari berbagai negara sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir yang kelima, faktor lain. Faktor berkembang teknologi dan informasi yang cepat mendorong semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet, dan telepon menjadikan globalisasi berkembang dengan cepat. Untuk soal nomor 4 yaitu, keberhasilan perusahaan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, hukum, dan politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. Sebutkan dan jelaskan 3 hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Untuk jawaban nomor 4 yaitu, hambatan-hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional yaitu, yang pertama ada perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus menyesuaikan menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya negara yang bersangkutan. Sebagai contohnya, McDonald di Indonesia menunjukkan burger dengan varian saus McSatay yang diadaptasi dari bumbu sate, sejenis makanan tradisional Indonesia. Yang kedua, perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan sistem ekonomi dapat mempengaruhi operasional bisnis internasional. Sebagai contoh, negara Prancis menganut ekonomi campuran akan berperan sangat besar dalam industri penerbangan, di mana mereka ikut terlibat dalam aspek rancangan pesawat sekalipun. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem ekonomi Pancasila, pemerintah tidak mengizinkan swasta asing untuk menguasai bisnis yang menguasai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi persyaratan tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali. Beberapa hukum umum dan isu politik yang mempengaruhi bisnis internasional adalah: 1. Kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Variasi lain adalah embargo, aturan pemerintah yang melarang kegiatan ekspor impor dari produk tertentu atau semua produk dari suatu negara tertentu. Yang kedua, tarif dan subsidi. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Penetapan tarif langsung mempengaruhi harga karena harga barang impor menjadi lebih mahal dan konsumen diharuskan tidak hanya membayar produk tetapi juga membayar tarif.
Tarif dapat berujuk tarif pendapatan yang dikenakan sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah, ataupun tarif perlindungan yang bertujuan menghambat impor atas produk tertentu. Sementara subsidi merujuk pada pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Subsidi diberlakukan untuk menurunkan harga barang dalam negeri. Yang ketiga ada hukum kandungan lokal. Hukum ini menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagainya dibuat di negara tersebut. Yang terakhir ada hukum praktek bisnis. Perusahaan yang memasuki pasar internasional harus tunduk pada hukum praktek bisnis yang berlaku, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur operasional bisnis di suatu negara. Selain itu, seringkali suatu praktek yang legal di suatu negara bersifat ilegal untuk diterapkan di negara lain. Dua hal yang terkait dengan ini diantaranya adalah pembentukan kartel, yaitu asosiasi produsen untuk mengontrol pasokan dan harga, dan dumping, yaitu praktek menjual sebuah produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. Sekian untuk soal dan jawaban pada UTS Analisa Lingkungan Bisnis yang saya bahasakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.